Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini akan mulai baca kitab Umdatul Ahkam dengan syarah Taysir Alam. Ini Umdatul Ahkam ini kitab tentang hadis-hadis hukum, tentang hadis-hadis hukum. Dan banyak syarah tentang kitab ini, dan insyaallah yang akan kita baca syarahnya, syarah Taysir Alam. Kitab Umdatul Ahkam ini ditulis oleh Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Adapun kitab Taysir Alam ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa lil muslimin. Dan kita mulai dari muqaddimah al-muallif, muqaddimah dari kitab Umdatul Ahkam. Muqaddimah muallif, qala Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Alhamdulillahil malikil jabbar al-wahidil qahhar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Segala puji bagi Allah Al-Malikul Jabbar. Al-Malikul Jabbar, yang Maha Raja, Al-Jabbar. Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, Al-Qahhar, Qahhar yang Maha mengalahkan. Aku bersaksi bahwasanya tiada semacam hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Rabb, pencipta dan pemilik langit, pencipta langit dan bumi. Rabb langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Al-Azizul Ghaffar, yang Maha Aziz, perkasa lagi Maha Pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Al-Mustafa al-Mukhtar, Mustafa al-Mukhtar bersama, yang dipilih, Semoga Allah melimpahkan sholawat kepadanya dan kepada keluarganya, para sahabatnya, al-adharu wal akhyar. Amma ba'du, adapun setelahnya, sesungguhnya beliau sebutkan sebagian saudara-saudaraku, ikhwani,
Sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadits ahkam, meminta kepadaku untuk ringkasan sejumlah ringkasan tentang hadis-hadis hukum. Mimma ittafaqa ali al-imamani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wa Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, yaitu hadis-hadis hukum yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh dua imam, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Fa ajabtuhu ila su'alihi, maka aku pun mengabulkan permintaannya, rajal manfaah bihi, mengharapkan ada manfaat. Semoga ini bermanfaat. Wa as'alullaha ay yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw qara'ahu aw hafidahu aw nadhara fihi wa ay yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dan penulis meminta kepada Allah, semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi kami, bagi kita, dan juga bagi orang yang menulisnya atau mendengarnya atau membacanya atau menghafalnya atau juga yang memperhatikannya, dan menjadikannya ini tulus ikhlas hanya karena wajah Allah Al-Karim yang akan bisa mendatangkan al-fauz, yakni keberuntungan, ladaihi bi jannatin naim, di sisinya di surga yang penuh kenikmatan. Sungguhnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah ini sebaik-baik pelindung dan juga penolong. Kita masuk, ini dimulai dari kitab Thaharah. Tidak ada hukum dari kitab Thaharah, kitab sholat dan zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ini kita bahas ini harapannya adalah kita mengetahui tentang hadis-hadis hukum dan juga pembahasan tentang hukum mulai Thaharah, karena ini hukum sehari-hari yang kita lakukan. Demikian juga nanti berikutnya ada sholat. Qala mu'allif rahimahullah, kitab Thaharah, yaitu kitab Thaharah, kitab tentang Thaharah. Al-hadisul awwal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini diawali dengan hadis tentang apa? Niat. Hadis tentang niat. Para ulama banyak mengawali kitab-kitab dengan hadis ini. Termasuk kitab ini. Demikian juga beberapa kitab yang lainnya diawali dengan hadis ini, menunjukkan pentingnya niat. Jadi sebelum banyak melangkah ini, agar seorang thalibul ilm kita ini
meluruskan niat, tasihun niyah. Apa niatnya gitu. Ini pentingnya niat dan meluruskan apa tentang niat ini. Kita akan baca di sini An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Gharibul hadis. Jadi mufradah dari hadis ini innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kata-kata innama ini tufidul hasr. Innama itu kalau diartikan dalam bahasa itu sesungguhnya hanyalah gitu. Jadi sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niat. Maksudnya tergantung niatnya. Ini yufidul hasr, kata-kata innama ini. Maka di sini adalah yaitu membatasi, jadi sesuatu pada sifat tersebut, yaitu isbatul hukum amal biniyat, menetapkan hukum amalan ini jadi pada niat. Maka ini sama dengan apa? Ini kuatnya mal amalu illa biniyat, tidak ada amalan kecuali dengan niat. Seakan gitu. Jadi menafikan hukum amma adahu, dari yang selainnya. Jadi sesungguhnya amalan itu innama amalu biniyat. Jadi tergantung niatnya. Dan niat ini sebelum kita bahas mungkin secara global juga bisa kita artikan ya. Sebenarnya amalan itu tergantung niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa, ini maksud contohnya, barang siapa yang hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya ini untuk dunia yang ingin dia dapatkan, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, yaitu sesuai dengan apa yang dia niatkan, untuk apa dia berhijrah. Nah, kembali kepada tadi. Jadi innamal amalu binniyat, ini sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ini kata innama ini memberikan penegasan bahwasanya amalan itu ya, tergantung apa? Niat. Jadi menetapkan hukum amal ini dengan niat. Dan menafikan hukum dari selainnya. Yang kedua, niat. Niat itu apa? Niat secara bahasa itu adalah al-qasdu, maksud atau tujuan. Niatmu apa? Kamu niat, saya niat ini. Nah, niat yaitu al-qasdu secara bahasa. Wa waqa'a bil ifrad fi aktsari riwayat. Di banyak riwayat disebutkan dengan mufrad. Kita ma'amalu binniyah, diniat. Dan di sini jamak, binniyat ini jamak. Qala al-Baidawi mengatakan niyatu ibaratun an imbi'asil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan lil gharadin min jalbi naf'in aw daf'i durrin. Intah. Al-Baidawi mengatakan niat itu adalah ungkapan ini tentang imbi'asul qalb, terbangkitnya hati menuju sesuatu yang dia pandang sesuai dengan tujuan yang berupa yaitu apa? Ingin mendapatkan manfaat atau menolak madharat. Ini niat. Secara syariat niat itu ada al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala.
tekad yang kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini tentang niat. Kemudian tadi wa inna malikul imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian di sini faman kanat hijratuhu ilallah, sabda Nabi, faman kanat hijratuhu ila akhiri, barang siapa yang hijrahnya dan seterusnya. Ini adalah misalun yukarriru wa yuwaddihu al-qaidah as-sabiqah. Ini adalah perumpamaan, contoh, sebagai contoh yang menjelaskan kaidah yang sebelumnya. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya, ini adalah jumlah syartiyah, jumlah syarat. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah ini kan sebuah ibadah di zaman Nabi. Hijrah itu ibadah. Hijrah ibadah yang besar, ibadah yang agung. Maka barang siapa yang hijrahnya, ini jumlah syartiyah, syaratnya. Barang siapa yang hijrahnya, yakni menuju Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, ini jawab syarat. Jadi kalau orang itu, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maksudnya menuju karena Allah dan mengikuti Rasul, ittiba Rasul, menuju Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya, berarti hijrahnya ya menuju Allah dan Rasulnya. Ini jawab syarat. Maka di sini ada kita temu antara syarat dan jawabnya, karena keduanya kalau diwujudkan mangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi niyatan wa qasdan. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, yaitu niatnya dan tujuannya. Barang siapa yang hijrahnya itu berniat untuk dengan tujuan ilallah, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Apanya? Sawaban wa ajron, ya pahala nih. Dia pun akan mendapat pahala dan ganjaran hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya. Sementara disebutkan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau wanita yang ingin dia nikahi. Dari dulu itu ada, karena wanita yang ingin dinikahi hijrah, dia ikut hijrah. Jadi karena ingin nikah dengan wanita itu, maka barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, ini enggak disebutkan, maka hijrahnya adalah ila ma hajara ilaihi. Ini kan menunjukkan apa? Rendahnya niat kalau hanya untuk selain Allah. Maka hanya disebutkan maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi. Nilai hijrahnya kayak apa yang dia hijrah ya kepadanya, apa yang dia niatkan maksudnya. Jemaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Allah al-makna ijmal, makna global dari hadis ini. Hada hadisun azimun wa qaidatun jalilah min qawaidil Islam. Ini merupakan hadis yang agung dan kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah Islam. Hiya al-qiyasus sahih li waznil a'mal. Ini ada timbangan yang benar untuk timbangan amal. Min haitsu al-qabul wa adamihi, dari sisi diterima dan tidaknya amalan itu. Wa min haitsu kasrati sawabi wa qillatihi, juga dilihat dari sisi banyak dan sedikitnya pahala atau ganjarannya. Jadi kalau niatnya itu benar, pahalanya banyak. Kalau niatnya ini juga nanti enggak pas atau bercabang, maka paling tidak bisa juga mempengaruhi
nilai pahalanya. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya ukuran amal, nilai amalan ini terletak pada niat. Fa in kanat niyatu sholihatan wal amalu khalisan liwajhillahi ta'ala wal amalu makbul. Jika niatnya itu sholihah, baik, niatnya itu bagus, amalnya itu ikhlas hanya karena Allah Ta'ala, maka ya sesuai dengan tuntunan syariat, maka amalnya makbul, fal amalu makbulun, diterima. Wa in kanat ghairu dzalik fal amalu mardud. Jika amalnya atau niatnya selain itu, maka amalnya tertolak. Fa inna Allah Ta'ala agna syurakai min anisyirki, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ini zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, enggak butuh sekutu. Dan itu diketahui amalan itu akan bisa diterima, yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, dan juga amalan itu nanti ditunaikan, dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan syariat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui syarat diterimanya amalan demikian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan di sini untuk memperjelas yakni kaidah yang agung ini, yaitu dengan hijrah. Hijrah ini tadi saya sebutkan, hijrah itu sebuah ibadah. Maka barang siapa yang hijrah min biladi syirki, dari negeri syirik, kesirikan, negeri yang penuh kesirikan, ibtigha sawabillah, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah, wa talaban lil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allama syariah atau ta'allumi syariah, dan juga dalam rangka supaya bisa belajar syariat, ya. Fa hijratuhu fi sabilillah, maka hijrahnya itu hijrah fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah. Wallahu yusibu alaiha, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala atas hijrah tersebut. Namun wa man kanat hijratuhu li gharadin min agradid dunya, barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk tujuan dunia, di antara tujuan duniawi, falaisa lahu alaiha sawab, maka tidak ada nilai pahalanya. Wa in kanat ila maksiatin fa alaihi iqab. Namun kalau hijrahnya niatnya adalah untuk maksiat, untuk nilai jelek, untuk tujuan yang jelek, niat yang jelek, bisa aja orang hijrah, dohinya hijrah, niatnya jelek, maksiat, maka dia akan mendapat hukuman. Maka di sini tergantung apa? Niatnya. Tergantung niat. Apa fungsi niat? Di antara fungsi niat adalah yaitu niyatu tumayyizul ibadah anil adah. Niat bisa membedakan antara ibadah dan adat, kebiasaan. Contoh, fal ghuslu masalan yuksadu anil jinabah, misalkan mandi misalkan tujuan orang mandi, satunya mandi niatnya mandi jenabat, pokok mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua basah, mandi besar, mandi semuanya basah. Satunya niat untuk mandi jenabat, maka ini menjadi ibadah, mandi ini menjadi ibadah. Yang satunya wa yuradu linadhafa aw tabarrud fa yakunu ada, satunya juga mandi persis mandinya, semuanya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi niatnya ini untuk supaya badannya bersih dan seger. Panas ini, panas mandi semuanya basah, ini untuk supaya segar, dingin, enggak panas. Dan ini menjadi adat. Dari mana kita tahu orang itu sama-sama mandi? A sama mandinya begitu, B mandinya begitu, persis sama. Dari niatnya.
dari niatnya. Nah, ini. Misal ya, maka ini pentingnya juga niat, dari niatnya. Misalnya ya tadi orang sama-sama mandi tapi nggak diniati mandi junub, pokoknya mandi. Padahal dia ternyata junub, misal junubnya udah ya terjadi itu. Jadi kalau niatnya nggak ada niat mandi besar, ya berarti mandinya cuma mandi ya kebiasaan, mandi adat saja, mandi ada. Jadi pernah ada orang ya, jadi tanya begitu, dia itu misalkan, dia itu pokoknya setiap pagi itu mandi, pokoknya setiap pagi mandi. Nah suatu ketika ini mungkin malamnya apa, pokoknya junub. Tapi pas mandi itu memang karena kebiasaannya pas mandi biasanya nggak diniati mandi junub. Ingat-ingat begitu udah selesai sholat misalnya, loh, aku tadi nggak niat mandi junub loh, nggak niat, nggak nyadar kalau pas itu mungkin lupa, nah, pokoknya nggak nyadar, nggak diniati itu. Terus gimana mandinya? Ya makanya semacam ini berarti kan mandinya dianggap mandi biasa kan? Mandi biasa begitu. Jadi makanya ini niat. Tadi tanya Ina mau lebih niat tadi. Ini pentingnya. Ya masih ngulang mandi lagi, mandi niati untuk niat mandi junub. Ini pentingnya niat. Walin niyati fil syar'i bahsani. Niat ini di dalam syariat ini ada memiliki dua pembahasan. Yang pertama yaitu al-ikhlasu fil amalillahi wahdah. Niat ini yaitu ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah semata. Wa huwal ma'nal asma, dan itu makna yang paling tinggi. Yaitu apa? Ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah di dalam beramal ini hanya Allah semata. Wa hadza yatahaddatsu anhu ulama'ut tauhid wasair wasuluk, dan ini dibicarakan oleh para ulama tauhid. Kan pembahasannya ikhlas, kalau enggak ikhlas syirik. Kalau niatnya itu selain Allah bisa syirik. Dan ulama tauhid bisa sair atau siar wasuluk. Yang kedua pembahasannya adalah tamyizul ibadah, tamyizul ibadah ba'diha an ba'din, untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lain. Dan ini dibicarakan oleh ahli fikih. Contoh, kita sholat 2 rakaat, ibadahkan sholat 2 rakaat. Untuk membedakan antara sholat ini sholat apa? Anda masuk masjid, kita masuk masjid pas subuh misalkan, sebelum subuh sholat 2 rakaat, sholat apa? Satunya mungkin sholat tahiyatul masjid, satunya sholat qobliyah subuh, sama-sama 2 rakaat. Nah ini tergantung niatnya orang yang sholat. Jadi kita sholat itu niat apa enggak? Ini pembahasan niat ini banyak. Saya bahas banyak tentang niat ini. Sholat itu niatnya kapan, di mana gitu. Jadi walaupun diem ya konsentrasi lah. Aku ini sholat apa? Tiba-tiba misalkan Allahu Akbar, misalkan. Nah ini karena tidak sedikit begitu. Memang ini menjadi pembahasan juga. Misalkan sholat 4 rakaat, ada juga misalkan ya harusnya yang paling bagus ya betul-betul niat, konsentrasi dulu niat apa nih, sholat apa ini. Ada juga sejak dari rumah waktu duhur aku mau ke masjid niat sholat duhur jamaah dari masjid ini, Allahu Akbar sudah masuk niatnya, nggak mungkin sholat asar, sholat duhur gitu. Tapi kita bicara sekarang contoh sholat sunnah ini, bicara membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya dengan niat. Semacam tadi sholat 2 rakaat, ini sholat tahiyatul masjid apa sholat qobliyah subuh misalkan. Makanya dilihat misalkan Anda waktunya masih lama, masih kurang 10 menit misalkan, aku masih bisa sholat
dua rakaat dua kali. Udah. Pertama niat sholat tahiyatul masjid, karena itu sunnah. Apabila salah satu dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Misalkan. Habis itu sholat lagi, mungkin sholat qobliyah subuh. Ada juga kalau sholatnya kayaknya cukup tinggal 2 rakaat toh. Aku tadi belum sholat qobliyah subuh. Sholat apa kita berarti? Ya tergantung niatnya orang itu juga. Ya niati aja sholat qobliyah subuh, karena ini pahalanya besar. Qobliyah subuh niati. Jadi itu membedakan. Tadi ada sholat apa kan nggak tahu kita orang itu sholat apa, 2 rakaat sama-sama 2 rakaat, apakah tahiyatul masjid, apakah qobliyah, apakah ba'diyah, nah kita tidak tahu. Ini yang membedakan apa? Niat. Maka ini pentingnya apa? Niat. Jadi untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya, maka ini dibicarakan oleh ahli fikih fuqaha. Wa hadza minal ahadisil jawami, ini termasuk hadis-hadis yang jawami, yakni hadis yang singkat padat. Allati yajibu al-itinau biha wa tafahumu, wajib untuk diberi perhatian yang besar dan juga wajib untuk dipahami. Fal kitabatu al-qalilatu la tu'tihi haqqahu, maka tulisan yang sedikit ini tidak akan memberikan haknya. Maksudnya ini sangat kurang. Pembahasannya sangat panjang, tentang niat itu panjang sekali. Wa qad iftataha bihi al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala sahihahu liduhulihi fi kulli mas'alatin min masailil ilmi wa kullu babin min abwabihi. Ini Al-Imam Bukhari rahimallahu taala membuka kitabnya Sahih Bukhari ini dengan hadis ini, hadis tentang niat. Karena ia masuk di dalam setiap masalah di antara masalah-masalah ilmu dan setiap bab di antara bab-babnya yang ada di situ. Ini. Demikian juga para ulama menyebutkan ya di antaranya tujuannya juga untuk supaya orang itu betul-betul meluruskan niat sebelum jauh melakukan amalan-amalan atau melangkah jauh yang lainnya, meluruskan niat. Berikutnya adalah apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Nah ini bisa dicatat poin-poinnya itu. Mayukhadu minal hadis. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna madarul a'mali ala niyat sihatan wa fasadan wa kamalan wa naqson wa ta'atan wa maksiatan. Bahwasanya ukuran amal, nilai amal ini tergantung kepada niat. Yaitu sihatan wa fasadan, baik niat itu dinilai benar apa rusak, sah apa tidak. Nah, ini dilihat dari niatnya. Wa kamalan wa naqson, dari kesempurnaannya ataupun apakah kurang, sempurna apa kurang. Kemudian ini amal ketaatan ataukah maksiat. Ini tergantung pada niatnya. Faman qasada bi amalihi riya asima, barang siapa yang mempunyai niat tujuan dengan amalnya itu riya. Riya itu ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang atau sum'ah, ingin didengar orang, maka dia berdosa. Dan barang siapa yang berjihad misalnya niatnya untuk meninggikan kalimat Allah saja, maka sempurnalah pahalanya. Karena jihad ini tujuannya li'i'lai kalimatillah, jihad perang untuk dalam rangka supaya untuk meninggikan kalimat Allah. Wa man qasada dzalika wal ghanimah ma'ahu naqasa sawabuhu. Barang siapa yang berniat jihad ini tujuannya untuk itu dan juga untuk mencari ghanimah, rampasan perang, menyertainya, maka pahalanya akan berkurang. Pahalanya akan berkurang. Wa man qasada ghanimah wahdaha lam ya'sam walakinahu la yu'ta ajrul mujahid.
Barang siapa yang tujuan jihad untuk ghanimah saja, untuk mencari rampasan perang ghanimah saja, dia tidak berdosa, akan tetapi tidak mendapatkan pahala orang yang mujahid, orang yang berjihad. Maka hadis ini ditampilkan untuk menjelaskan bahwasanya kulla amal, setiap amalan, ta'atan kana bisurah atau maksiyah yakhtalifu bi ikhtilafin niat. Setiap amal, baik ketaatan dalam bentuknya ketaatan ataupun maksiat, ini berbeda dengan berbedanya nilainya, berbeda dengan perbedaan, ada perbedaan niat dan niatnya. Kemudian pelajaran kedua, anna niyata syartun asasiyun fil amal, walakin bila guluwin fi istihdoriha. Yusidu alal muta'abbid, yani ibadatahu, fa inna mujarrada qasdil amal yakunu niyatan lahu biduni takallufin istidoriha wa tahqiqiha. Niat itu merupakan syarat pokok di dalam amal. Akan tetapi juga tanpa gulu berlebih-lebihan di dalam menghadirkannya, yang akan bisa merusak al-muta'abbid, orang beribadah itu ibadahnya. Fa inna mujarradu qasdil amal, sesungguhnya hanya sekedar niat beramal, amal dia niatkan di situ, maka ini sudah menjadi niat baginya, tanpa harus takalluf untuk menghadirkan niat dengan takalluf itu. Kadang ada yang sholat diulang-ulang, kadang-kadang gak pas, niatnya kurang pas sih, diulang-ulang. Enggak usah takalluf, ya udah betul niat sholat apa, kalau sholat misalkan niat apa saja nih, karena Allah Ta'ala misalkan. Ini yang ketiga, niat itu anna niyata makhaluha al-qalbu, niat itu letaknya di dalam hati. Ini jadi niat itu letaknya di dalam hati. Walaftu biha bid'ah, tidak, karena Nabi tidak mengajarkan untuk melafadzkannya. Yang keempat, wujubul hadar minar riya wa sum'ah, wajibnya berhati-hati untuk menjaga diri dari riya dan sum'ah, ingin didengar orang dan beramal karena dunia. Madama ana syai'an min dzalika yufsidul ibadah, karena hal-hal semacam itu bisa merusak ibadah. Ibadah. Demikian juga yang kelima, wujubul itina bil amali qulub. Ini pentingnya untuk memperhatikan amalan hati, termasuk niat. Pentingnya untuk memperhatikan amalan hati. Wa muraqabatuha, senantiasa untuk muhasabah, memperhatikan amalan hati ini. Niat ini penting. Yang keenam, bahwasanya hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam ini min afdalil ibadat, termasuk ibadah yang utama jika niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita adzan dulu. Ini jeda adzan ada kan? Ada. Nanti habis jeda adzan sedikit nanti kita. Di sini belum adzan ya? Sudah itu. Adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit supaya pas pembahasannya, yaitu 6. Faidah zakar Ibnu Rajab anna amalan li ghairillah ala aksamin. Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya amalan untuk selain Allah itu terbagi bermacam-macam. Terkadang yaitu taratan yakunu riya'an mahdhon. Amalan itu bisa jadi riya, semata-mata riya, tidak diinginkan kecuali hanya untuk riya dilihat orang, untuk mencapai kepentingan dunia.
maka ini hampir-hampir tidaklah muncul dari seorang mukmin. Seorang mukmin nggak ada yang demikian, hampir-hampir. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini bisa merusak amal, bisa menggugurkan amalan, dan bahwasanya pelakunya berhak mendapatkan murka dari Allah dan hukuman. Yang kedua, terkadang amalan itu karena Allah dilakukan, tapi kemudian dibarengi ada riaknya. Maka jika riak itu sejak awal sudah ada riaknya, maka nas-nas yang sahih menunjukkan batalnya amalan tersebut. Namun jika awalnya karena Allah, muncul di tengah-tengah itu niat riya, maka dalam hal ini jika pelakunya orang itu berusaha terus menghilangkan riya tersebut, maka ini tidak membahayakan, enggak mengapa maksudnya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang ketika riya itu terus menerus ada, terus sampai selesai, dan dia tidak berupaya untuk menghilangkan itu, maka apakah ini membatalkan amal ataukah tidak membahayakan pelakunya? Nah ini apakah dia mendapat ganjaran pada awal niatnya atau tidak? Nah ini ada perbedaan pendapat. Intinya di sini pentingnya suatu niat. Nah, maka ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saya tambahkan sedikit, tapi tidak boleh ya amalan maksiat niatnya baik, tidak bisa menjadi baik. Perhatikan, amalan baik niatnya tidak baik menjadi tidak baik. Sholat niatnya jelek, riya, enggak baik, menjadi rusak. Amalan tidak baik tapi niatnya baik, contoh korupsi, mencuri, niatnya kayak bangun masjid misalnya, kenyumbang orang, ya tetap mencuri, tidak boleh, tidak bisa menjadi baik karena niatnya yang baik. Ya, ini harus, jangan dia sementingkan niatnya, jangan sampai niatnya amalan jelek niatnya tidak baik, tetap tidak baik. Amalan baik niatnya enggak baik menjadi rusak. Maka ini mudah-mudahan ini menjadi faedah bagi kita semuanya. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.